Itu perbedaan antara patogen dengan hama. Menyebabkan kerusakan sama. Perbedaannya hanyalah satu mikroorganisme dan selalu berada pada tumbuhan inangnya. Yang satu dia adalah hewan dan bisa jadi tidak selalu pada inangnya. Mudah kita pisahkan. Kalau Bapak Ibu mendapatkan dari luar negeri gitu ya, mereka hanya menyebutnya pest mungkin ya. Pest ini mereka terjemahkan sebagai OPT, organisme pengganggu tanaman. Jadi kalau dia nyebut pest itu bisa terkait dengan hama, bisa terkait dengan patogennya langsung, bisa terkait dengan gulmanya langsung. Nah, kalau kita kan udah kita bedakan. Kalau pest itu cenderung kita terjemahkan sebagai hama saja. Terus penyakit kita terjemahkan sebagai patogen. Sebenarnya dua hal yang berbeda. Ya, hama bisa menyebabkan penyakit gitu ya, yang disease-nya itu. Patogen bisa juga menyebabkan penyakit. Nah, mungkin di kita Indonesia itu memang lebih spesifik meletakkan pest itu menjadi hama, patogen, dan gulma gitu ya. Terus siapa saja yang masuk patogen ini? Ada jamur, ada bakteri, ada virus, ada nematoda yang menjadi bagian dari patogen ini. Bagaimana cara kita mengenali adanya hama yang menyerang tumbuhan kita? Nah, mungkin Pak Zupran ini refresh sedikit ya Pak ya, bahwa ada dua yang kita lihat tentang hama yang mampir dan mengambil nutrisi pada tumbuhan kita. Yang pertama kita sebut dengan tanda. Tanda ini diwakili oleh kita betul-betul menemukan hama tersebut pada bagian tanaman kita yang dia serang atau inangnya. Ada bahagian tubuhnya sudah bisa kita katakan itu tanda. Misalnya ini ya, dia punya satu kesatuan utuh, ada kepala, badan, ekor gitu ya. Ketemu kepalanya aja kita sudah mengenal, oh ini hama ini, itu adalah tanda gitu. Jejak-jejak yang dia tinggalkan di tanaman budidaya kita atau di sekitar lahan budidaya kita itu juga menjadi tanda. Atau kotoran-kotoran yang bisa spesifik gitu ya. Oh ini kotoran si anu ini kotoran babi ini kotoran tikus ini kotoran penggerek batang ini kita sudah kenal. Itu kita sebut dengan tanda. Nah, jadi salah satu kita mengenali adanya hama yang tumbuhan itu kita betul-betul menemukan penyebabnya, suspeknya itu betul kita temukan, kemudian bisa jadi bahagiannya, bisa jadi hanya jejaknya, bisa jadi kotorannya. Yang kedua adalah gejalanya. Ya, gejalanya ini yang mungkin sering kita terjemahkan dengan disease gitu ya, penyakitnya itu, kerusakan yang dia timbulkan seperti apa. Kadang ada hama itu yang menyebabkan kerusakannya sangat universal gitu ya. Susah kita membedakan antara satu serangan hama dengan serangan hama yang lain. Jadi umum sekali gejala serangannya. Ini memang susah. Jadi kalau kita mau mengkonfirmasi memang harus ada tandanya dulu gitu ya untuk meyakinkan bahwa wah benar nih ini disebabkan oleh ini. Ini ada si anu di sini gitu ya. Tapi ada gejala yang spesifik sekali ketika kita melihat ke lapangan, kita langsung tahu tanpa harus melihat ada tandanya dulu. Ya, misalnya ada serangan tikus gitu ya. Kita tidak mesti menemukan tikusnya dulu, toh tikusnya tidak aktif sesuai dengan keinginan kita. Kita aktifnya siang hari, dia mungkin gelap-gelap atau malam hari gitu ya. Nah, mungkin tidak ketemu, tapi kita bisa tahu bahwa ini adalah serangan tikus ini. Apa gejala spesifiknya? Ada bagian tanaman yang terpotong, mungkin dalam bentuk sudut membentuk sudut 45% misalnya gitu ya. Agak tidak lurus potongannya, misal ini pasti nih tikus. Nah, itu adalah gejalanya. Apalagi misalnya gejala serangan
apa namanya, wereng misalnya gitu ya. Mungkin ini banyak sekali informasi serangan wereng. Gimana kita mengetahui ada serangan? Nah, mungkin kita lihat lahannya, terus ada yang agak, kalau bahasa kita agak maram bagian ke tengah, stek, warnanya berubah, warna daunnya berubah gitu ya. Nah, ini gejala serangan wereng nih. Bagaimana memastikannya? Mungkin kita cek langsung untuk memastikan ada tanda nggak di situ gitu ya. Apakah ada werengnya yang langsung di situ? Atau ada kerongsongan-kerongsongannya memutih sebelah bawahnya itu, exuve-nya itu apa tanda dia ganti kulit gitu ya. Nah itu, kalau kita menemukan yang seperti itu, bisa jadi ini sudah dapat dipastikan ini disebabkan oleh ini. Jadi untuk mengenali adanya serangan hama pada lahan budidaya kita, ini tergolong gampang dibandingkan cara kita mengenali keberadaan patogen pada lahan budidaya. Ini cukup dengan adanya tanda dan adanya gejala. Nah, inginnya kita, kalau kita ingin memastikan siapa suspek dari penyebab penyakit atau kerusakan pada lahan kita, itu kita harapkan kita ketemu dua-duanya, ya. Ketemu siapa hamanya, ketemu gejala serangannya. Tapi kalau seandainya dia spesifik, cukup dengan gejalanya kita sudah bisa mengenali ini siapa yang menjadi penyebab utamanya. Atau kita temukan tandanya aja, penyebabnya aja, gejalanya belum ditemukan, mungkin ya kita sudah bisa bersiap-siap. Karena ini ada wereng yang migrasi atau hama yang baru migrasi ke lahan kita gitu ya. Belum terlihat tanda gejala serangannya, tapi makhluknya sudah ada di lahan kita. Nah, kita bisa menyatakan, wah ini seminggu atau 2 minggu lagi dia sudah meletakkan telurnya dan mungkin 3 minggu berikutnya sudah muncul individu baru atau keturunan barunya. Nah itu. Jadi ini cara-cara kita mengenali hama tumbuhan. Ini contohnya ada tikus, ada wereng, kutu, ya, kutu hitam. Ini ada apa? Belalang anggrek. Ini ada kotoran ya. Ini adalah kita sebut dengan tandanya. Ini yang sering menjadi penyebab terjadinya kerusakan di lahan budidaya kita. Mereka adalah hewan yang kita bisa kelompokkan sebagai hama. Kemudian ini gejalanya, ya kalau begini ini serangannya, ini bisa jadi ini adalah serangan dari walang sangit misalnya. Kalau begini ini daun pisang kita, ini spesifik nih gejalanya, ini diserang oleh penggunung daun, Erionota misalnya gitu ya. Kalau ini, ini paling gampang lagi, ini diserang oleh Oryctes gitu ya. Tanpa kita harus ketemu Oryctesnya, tanpa kita harus ketemu Erionatanya, tanpa kita harus bertemu dengan walang sangitnya, kita sudah bisa mengenali dari gejala-gejalanya ini nih penyebabnya gitu. Ini adalah gejala-gejala spesifik yang muncul akibat terjadinya serangan oleh hama. Ini kalau bisa yang paling gampang kan ketemu dua-duanya gitu ya. Ada gejala serangannya, ada hamanya. Ini kita kelupek dikit, wah ada ulatnya, ketemu ini ada ulatnya gitu ya. Ada suspeknya langsung. Nah, ini gampang sekali. Kita langsung bisa menentukan ini penyakitnya atau gejalanya, ini penyebabnya. Nah, ini mungkin untuk penyebab penyakit. Ya, mungkin secara umum saja saya perlihatkan. Kalau butuh yang lebih mendalam, nanti bisa kita koordinasikan. Ya,
Kalau jamur misalnya menyebabkan bercak kering, bakteri bercak basah sedikit gitu ya, berlendir, virus ada perubahan warna yang merata, kemudian nematoda menyebabkan bengkak gitu ya. Nah, untuk memastikan itu biasanya para pakar bidang penyakit tadi kan bisa langsung di lapangan ya. Kalau penyakit meskipun praduganya itu sudah ya, tetap mereka harus bawa ke labor dan memastikan udah diduga ini disebabkan oleh sklerotium misalnya. Tapi benar nggak sih? Lalu harus dibawa ke labor, dipastikan dulu, diambil, diisolasi dari tanaman inangnya, lalu dibiarkan di labor, lalu mereka tumbuh, lalu dicobakan lagi untuk diinokulasikan ke tanaman tadi. Kalau dia menyebabkan gejala penyakit yang sama, baru dapat dipastikan, oh benar ini si anu penyebabnya gitu ya. Itu ada namanya uji postulat Koch di bagian patogen tadi. Jadi kalau selama ini deteksi tanaman itu biasanya ada permintaan bantuan untuk mengidentifikasi penyebab kerusakan atau penyakit pada tanaman budidaya. Itu biasanya kalau ilmu hama atau hama-hama yang disebabkan oleh serangga ABCDEF itu keluar hasilnya. Kalau dilihat di bawah mikroskop, wah ini nih gitu ya. Tapi kalau yang dari bahan patogen agak lama karena dia proses menumbuhkan dulu di media-media NA kah atau PDA kah di labor gitu ya, sehingga agak lebih lama untuk mendapatkan hasilnya. Nah, untuk mengenali kerusakan oleh hama juga gampang gitu ya. Kalau ada serangan oleh hama itu kita gampang mengenalinya dengan adanya bahan yang hilang karena dikonsumsi, bukan hanya dimakan gitu ya, karena dikonsumsi dan diambil nutrisinya oleh si hama ini. Bibit, buah, dan biji mungkin ada yang bolong gitu ya, daun, cabang, batang, dan akar ada yang bolong, ada yang robek gitu ya. Ini kerusakan-kerusakan yang mungkin bisa terjadi akibat serangan hama. Berlubang, robek, nanti tinggal apa namanya, tulang daun, sementara daging daunnya sudah diambil semua gitu ya. Ada terjadi perubahan warna, ada juga kalau itu disebabkan oleh serangga hama, ada serangga yang memproduksi senyawa yang beracun yang merusak jaringan tumbuhan. Kemudian ada juga serangga-serangga hama itu yang berperan sebagai vektor. Vektor ini dia menularkan penyakit lain ke tanaman budidaya kita, gitu ya. Jadi dia tidak hanya mengambil nutrisi dari tanaman budidaya kita, tapi juga dia menularkan penyakit yang lain. Itu biasanya yang ditularkannya virus gitu ya. Nah, kalau dari dia saja yang mengambil nutrisi itu sudah menyebabkan gangguan dan kerusakan pada tanaman budidaya, akan lebih diperparah lagi ketika dia juga berperan sebagai vektor, apalagi vektor virus gitu ya, karena kalau udah terserang tanaman kita oleh virus itu nggak ada lagi obatnya. Jadi mungkin yang disarankan itu kalau udah diserang oleh virus, cabut, timbun, bakar gitu ya Pak Zufran ya. Kalau yang lain masih bisa mungkin diatasi. Kalau hama mungkin dipisahkan hamanya dari tumbuhan gitu ya.
Kalau patogen mungkin dihambat perkembangannya, diblok perkembangannya. Kalau virus gimana mau membloknya? Karena dia sudah menyatu dengan tanaman kita dan berada di seluruh jaringan gitu ya. Jadi mau dipupuk seperti apapun, tetap saja nanti virusnya sudah berada pada tanaman tersebut. Nah, kunci keberhasilan dalam pengendalian, pertama jelas pengetahuan kita terhadap organisme pengganggu tanamannya. Apakah itu hama atau patogennya. Kalau kita tidak tahu apa hama, patogen yang menyerang tanaman budidaya kita main hajar saja dengan pestisida, maka sampai istilahnya tidak mangkus dia, tidak mangkunya pestisidanya, karena masing-masingnya punya kemampuan sendiri untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Oke, kita sudah tahu nih golongan dia hama atau golongannya patogen, tapi hama itu banyak lagi macamnya gitu ya. Ini hama golongan apa gitu. Apa Lepidoptera akan beda lagi dengan Coleoptera. Akan beda lagi dengan Hemiptera gitu ya. Serangan oleh kupu-kupu atau ngengat itu beda dengan serangan oleh kepi gitu. Ya. Satu mungkin misalnya dia tipe mulutnya menggigit dan mengunyah, artinya dia akan makan. Dari luar itu kalau kita semprotkan ke tanaman budidaya kita dari luar sudah terpengaruh ketika dia makan daun tanaman yang kita semprot misalnya. Kalau tipe mulutnya menusuk dan menghisap atau piercing sucking yang biasanya dimiliki oleh kepi gitu ya, atau sejenis-jenis walang sangit atau wereng, kutu daun gitu, itu tipe mulutnya menusuk dan menghisap, itu akan beda lagi gitu. Kita semprotkan di bagian luar, tanaman kita terlapis di luar dengan pestisida, sementara dia menusukkan stiletnya ke dalam jaringan. Jadi kalau cuman racun kontak gitu ya, mungkin tidak akan berbahaya pada hama tersebut. Jadi hamanya tidak terkendalikan dengan baik gitu. Nah, jadi kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk organisme pengganggu tanaman yang mau kita kendalikan ini, nanti takutnya teknik pengendaliannya kita tidak pas gitu. Yang kedua, kalau kita sudah tahu, oke, OPT-nya kita sudah kenali ini gitu ya. Kita juga harus memahami pengetahuan terhadap pengendaliannya. Apa saja pengendalian yang tepat untuk dia. Dia ada urut-urutan pengendalian atau ada paket pengendalian nanti. Misalnya pertama kita uji coba fisik mekanis dulu gitu ya, untuk menahan laju populasinya. Nggak bisa juga kita pakai biopestisida atau pestisida nabati. Nah, terakhir baru kita pakai pestisida sintetik gitu. Ada urut-urutannya. Atau ada paketnya. Misalnya kita mulai dari varietas unggul nih. Varietas unggul, kemudian agar pencahayaan masuk dan bagus dalam lahan budidaya kita kasih jarak. Kayak jarwo itu, jajar legowo misalnya gitu ya. Nah, itu sudah satu paket nanti dengan apakah nanti diberikan trichoderma ke tanahnya, nanti ada aplikasi beveria juga gitu ya. Ada yang satu paket seperti itu. Jadi kita ketahui OPT-nya, kita ketahui urutan pengendalian atau paket pengendaliannya. Kemudian monitoring terhadap lahan budidaya. Ini yang sering kalau petani ya, kalau mungkin kalau apa namanya pejabat-pejabat gampang lah ya. Kalau petani-petani karena biasanya mereka sudah kenali lahan budidaya gitu ya, biasanya lihatnya dari jauh-jauh aja dari pinggir pematang gitu. Nanti aman nih gitu ya, atau langsung sebarkan pupuk gitu ya. Sementara yang hama itu ada yang beraktivitas di bagian pangkal batang. Ada yang beraktivitas
di balik daun tanaman budidaya kita, di permukaan bagian bawah, yang tidak bisa langsung terlihat oleh mata kita. Jadi kalau kita lihat dari jauh, wah ini aman nih, gitu ya. Nah sering itu yang membuat petani kita kecolongan gitu. 2 minggu kemudian terjadi serangan gitu. Nah, minggu patang dan pai ke sawah dan aman-aman sekini kok lah banyak sebilo tibonya gitu. Nah, kecolongan itu terjadi karena monitoringnya nggak pas, gitu ya. Oke, jadi harus ada monitoring yang betul-betul melihat kira-kira dari tanaman kita itu yang akan terserang oleh hama atau patogen gitu ya. Kalau luasnya 1 hektar Bu, nggak mungkin saya tengok 1 hektar itu satu persatu Bu. Nah, itu perlunya sampling. Itu yang akan menjadi bagian dari perkuliahan kita ini. Bagaimana monitor yang kita lakukan itu di lahan yang luasnya sekian hektar dengan sampling di lahan tersebut. Dan yang keempat adalah kita sudah tahu terhadap OPT, kita sudah tahu paket pengendaliannya, sudah kita monitor, dan kita sudah bisa mengambil keputusan untuk melakukan pengendalian yang mana yang mau kita laksanakan terlebih dahulu, atau apa paket yang mau kita laksanakan. Itu kunci keberhasilan pengendalian. Untuk pengetahuan terhadap OPT, mungkin kita tahu spesiesnya apa, tanaman yang diserang misalnya apa saja. Kalau seandainya dia monopak, bagaimana kita mengendalikannya, gitu ya. Kalau monopak ini misalnya adalah hama yang hanya mengambil nutrisi dari satu jenis tanaman saja, satu spesies tanaman saja. Oligopak berarti dia mengambil nutrisi dari beberapa tanaman, beberapa spesies tanaman. Kalau polipak, dia mengambil nutrisi dari banyak jenis tanaman, gitu ya. Teknik pengendalian terhadap hama yang seperti ini juga akan berbeda, gitu. Kalau monopak, mungkin salah satu teknik pengendaliannya misalnya dengan cara pergiliran tanaman gitu ya. Begitu kita tahu ada kemungkinan serangannya, kita ganti tanaman kita sehingga hama ini tidak mendapatkan sumber nutrisinya lagi gitu ya. Gitu. Jadi ada perbedaan penanganan. Kemudian kita juga kenal jenis OPT-nya, apakah dia mayor atau minor gitu ya, utama atau bukan. Jadi kalau utama mungkin dia selalu berada pada tanaman budidaya kita, sedikit saja dia datang, mungkin akan berpengaruh. Keputusan atau kebijakan pengendalian yang kita lakukan juga harus cepat gitu. Kemudian kita juga mengenali kemampuan berkembang biaknya, termasuk kalau dia serangga, metamorfosisnya seperti apa gitu ya. Karena bisa jadi dalam satu siklus hidupnya, tidak semuanya yang menjadi hama pada tanaman. Misalnya apa? Misalnya ngengat ya. Ngengat atau kupu-kupu yang jadi hamanya itu adalah larvanya saja atau ulatnya saja gitu. Tapi kalau seandainya dia adalah kumbang atau coleoptera, yang menjadi hamanya adalah larvanya sama yang dewasanya. Kalau yang hemiptera tadi, dari golongan kepik-kepik tadi, itu yang pra-dewasa dan dewasanya itu menjadi hama. Jadi hampir sama dengan coleoptera dia. Perbedaannya adalah dari metamorfosisnya sempurna atau tidak gitu ya. Kemudian juga kita juga harus tahu potensi dia untuk berkembang biak yang banyak. Ada yang mampu meletakkan telur, betinanya itu ada yang sampai 100 sampai 400 butir, ada yang puluhan butir gitu ya.
Nah, dari situ kita juga bisa memprediksi kalau kita terlambat dalam penanganannya, maka akan terlambat juga dalam pengendaliannya. Ya, karena dia kemampuannya banyak ini gitu ya. Kalau kita biarkan pada musim berikutnya atau bulan berikutnya sudah outbreak dia gitu ya, sudah terjadi ledakan. Kemudian yang kelima, faktor apa saja yang mendukung kehidupannya, ya. Apakah kemampuan adaptasinya bagus? Apakah faktor lingkungan yang mendukung kehidupannya bagus di lahan kita, tersedia di lahan kita misalnya? Dia umumnya hama dan patogen itu menyukai lahan yang lembab dan suhu yang rendah gitu. Jadi kalau seandainya kita ingin berbudidaya, berarti kalau ingin tidak terserang, berarti kita usahakan suhu di lahan budidaya kita agak tinggi, kemudian kelembapannya agak rendah. Mungkin seperti itu. Kita kenal juga faktor pendukung kehidupannya. Kemudian musuh alaminya apa saja gitu ya. Karena Allah itu tidak sia-sia, dia selalu menyediakan faktor penghambat pertumbuhan bagi yang lain. Allah tidak membiarkan semuanya berkembang biak gitu ya, dominan salah satunya, yang lainnya akan terhambat gitu. Jadi semuanya itu ada faktor penghambatnya. Nah, faktor penghambat di hama ini ada yang disebut dengan musuh alaminya, ada predator, ada parasitoidnya, ada patogennya. Patogen ini maksudnya apa namanya? Dia mikroorganisme tapi menyerang hama. Itu kita sebut dengan entomopatogen atau patogen serangga gitu ya. Dia menyerang jenis hama yang lain ya. Kalau tadi kan kita sebut hama itu adalah hewan yang menyerang tumbuhan dan menyebabkan kerusakan secara ekonomis. Kalau yang patogen ini adalah mikroorganisme yang menyebabkan penyakit pada serangga hama atau hama-hama yang menyerang lahan budidaya kita. Oke, jadi kalau kita mengenali yang ini semua, ini sudah modal dasar kita untuk melakukan pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman. Oke, kemudian pengetahuan terhadap bioekologi dari organisme pengganggu tanaman itu sangat membantu sekali. Nah, ini yang sudah saya ceritakan tadi ya, pengendalian melalui teknik budidaya, varietas, pupuk, dan jarwo, pengendalian fisik mekanis, biopestisida dan pestisida nabatika, kemudian mau pakai sintetik atau tidakkah gitu ya. Nah, pengetahuan-pengetahuan ini harus kita miliki terlebih dahulu sehingga kita gampang untuk melakukan pengendaliannya. Oke, monitoring biasanya digunakan untuk mengetahui jenis dan kepadatan populasi dari organisme pengganggu tanaman. Bisa untuk mengetahui juga luas dan intensitas serangan OPT. Kemudian luas kerusakan akibat perubahan iklim, daerah penyebaran, serta faktor-faktor lain yang berpengaruh. Nah, monitoring yang tepat akan memberikan kebijakan, memberikan fondasi kita untuk mengambil kebijakan, melakukan pengendalian yang tepat gitu. Ini beberapa contoh OPT utama tanaman pangan ya. Oke, ini bisa dicari oleh bapak-bapak, ibu-ibu di internet. Kemudian bagaimana kita memonitor lahan budidaya kita? Seperti yang saya sampaikan tadi, jika lahan budidaya kita itu luasnya luar biasa luas gitu ya, 1 hektar, 10 hektar, 20 hektar, 100 hektar gitu ya. Bagaimana kita bisa menentukan
tingkat serangan pada lahan tersebut tanpa harus mengambil semuanya dari semua data dari lahan tersebut. Kita cukup mengambil sampelnya saja. Nah, ini mungkin berbeda. Ada yang sampel itu sangat terbatas sekali diambil, ada yang banyak gitu ya. Ada yang cuma ngambil satu sampel di lahan. Nah, untuk keperluan ilmiah biasanya ada takaran-takaran tertentu untuk mengambil sampel di lapangan. Jadi tidak suka-suka gitu ya. Saya ngambilnya satu ini aja lah pasti mewakili untuk semua. Enggak. Biasanya itu kalau kita bikin rendang bisa gitu ya. Jadi kalau kita mau bikin rendang kan kita bikin satu kuali besar itu. Kita kan udah aduk bagus-bagus ini, ngecek samplingnya gimana, ini sudah matang, kita ambil seuprit aja, cukup gitu ya. Tapi untuk keperluan ilmiah, biasanya jumlah sampel itu akan sangat berpengaruh untuk sampel yang kita ambil itu mewakili secara ilmiah atau tidak gitu ya. Apa yang kita perlukan? Unit sampel, interval pengambilan sampel, banyak atau sedikitnya jumlah sampel, berapa ukuran sampel, desain pengambilan sampel, dan teknik pengambilan sampelnya. Nah, secara umum, teknik pengambilan sampel pada tanaman di lahan budidaya, kita ingin menentukan tingkat serangan ini ya. Ada dua teknik. Ya, tekniknya itu ada yang teknik, kita mendapatkan datanya, data mutlak namanya, absolut, adalah ketika kita mengambil sampel serangan itu, serangan baik serangan hama atau serangan patogen, langsung pada tanamannya, atau di tempat yang ada satuannya. Nah, itu adalah sampel mutlak. Nah, sampel mutlak ini akan memberikan data yang mutlak juga. Jadi sangat kalau bahasa agamanya sahih gitu ya. Ketika kita menyatakan ini serangannya memang berat ini. Beratnya di mana? Dia satu tanaman itu dia serang ada 20 ekor. Gitu misalnya. Ada 20 ekor yang saya temukan di sana. Sementara ambang ekonominya ada 15 misalnya gitu. Jadi 20 ini apa? 20 ekor per tanaman gitu ya. Nah, itu mutlak biasanya. Jadi data yang dimunculkan yang diperoleh langsung dari tanaman budidaya itu sendiri disebut dengan mutlak. Atau ada ukuran tertentu. Biasanya ukuran tertentu itu kita pakai 1 meter persegi gitu ya. Satuan pertanaman meter persegi atau observasi langsung pada tanaman dengan teknik mengambil langsung dari tanaman atau menggunakan aspirator atau vakum gitu ya untuk mengambilnya. Kemudian yang berikutnya adalah relatif. Relatif ini data yang dimunculkannya juga relatif. Perkiraan. Jadi kalau kita stratakan data yang kita dapatkan secara mutlak dan relatif ini lebih tinggi harkat dan martabatnya yang pakai mutlak ini, tidak langsung di tanaman atau dengan satuan tertentu. Sedangkan yang relatif kita ambil dari sekitar tanaman kita yang mau kita jadikan target atau menggunakan perangkap. Itu datanya relatif gitu ya. Nah, ini adalah teknik pengambilan sampel yang bisa menghasilkan data mutlak tadi. Kalau dia hama, kita ambil aspirator. Aspiratornya kemana? Kita ambil langsung dari tanaman yang terserang gitu ya. Bagian tanaman yang terserang. Nah, ini adalah menghasilkan data mutlak nanti. Atau dengan cara ini,
ya. Dengan cara ini kita ambil dari tanamannya bukan dengan tangan langsung gitu ya, tapi dengan alat bantu, tapi tangan kita yang bekerja langsung dari tanamannya langsung gitu ya. Nah, ini juga menghasilkan data mutlak. Dan biasanya dengan aspirator tadi sama dengan hand collecting atau hand picking ini, hama-hama yang kita dapatkan adalah serangga-serangga kecil yang pergerakannya lambat sehingga gampang kita ambil. Ini termasuk kutu daun ya yang susah bergerak itu, yang berat-berat tubuh, yang lambat-lambat pergerakan. Nah, itu bisa kita ambil dengan hand collecting ini. Ada juga sekarang ini yang mengkoleksi, dia ke lapangan tidak ngambil serangganya tapi menghitung langsung ya, dengan pakai aplikasi atau dengan kamera. Jadi serangganya tidak dipisah dari tanamannya. Kemudian pada minggu berikutnya dia kembali lagi dan ngecek apakah terjadi tambahan jumlah serangga atau pengurangan jumlah serangga ya. Jadi serangga diotak-atik di lahan tersebut. Tapi dia memeriksanya langsung pada tanamannya. Kemudian ada juga bead sampling yang mengumpulkan serangga dengan teknik guncangan, ya langsung pada tanamannya juga, gitu. Jadi tanamannya diguncang-guncang, tapi ada apa namanya yang dialasi, gitu ya, dikasih kayak insect net gitu, sehingga nanti serangga yang diguncang di sana jatuh ke dalam insect net itu gitu, atau jaring serangganya. Ini biasanya adalah untuk serangga-serangga yang hidup pada bahagian daun dan pergerakannya juga lambat. Daun, bunga gitu, cabang-cabang, ranting-ranting yang pergerakannya lambat dan tidak susah untuk ketika kita bukan dia langsung jatuh. Dengan daun, kalau daun itu kita pukul dia belum langsung jatuh. Jadi kita mungkin bantu dengan kuas yang telah kita basahi nanti, ya. Intinya ini kita mengumpulkan langsung dari tanamannya. Oke, nah pertanyaannya kemudian kalau seandainya ukuran tanamannya besar gitu ya, ini mungkin dengan untuk cabai, untuk jagung, untuk padi yang tanamannya kecil-kecil dan mungkin seukuran dengan kita atau lebih kecil dari ukuran kita atau lebih pendek dari ukuran kita, mungkin gampang kita lakukan seperti itu gitu. Kalau tanamannya besar, kan susah kita ngumpul-ngumpul serangganya dari ujung ke ujung ya. Maka ada yang namanya dengan menggunakan teknik canopy fogging namanya. Jadi tekniknya sebenarnya tanaman itu disumpul dulu dengan kayak jaring itu, bisa disungkup atau di bawahnya kemudian alas dari kain putih gitu, lalu kemudian dilakukan penyemprotan sehingga semua serangga yang ada atau hama-hama yang ada pada tanaman atau tanaman nanti mati dan berjatuhan juga ke kain putih yang kita taruh di bawah. Nah, ini namanya canopy fogging. Ini untuk mengkoleksi hama-hama yang berada pada tanaman yang berukuran besar. Oke, itu teknik ngambilnya. Terus bagaimana teknik samplingnya gitu agar bisa dinyatakan mewakili sebuah lahan budidaya kita. Jadi kalau seandainya kita punya 1 hektar, apakah itu bisa terwakili oleh 5 batang tanaman sampel saja, atau 1 batang saja saya ambil cukup nggak gitu, atau 1 meter persegi saja saya ambil cukup nggak gitu ya. Nah ini biasanya untuk teknik pengambilan sampel ini ukuran minimalnya itu ada ya, ada yang ngambil
2 kubu, ada yang 3 kubu. Kalau Pak Zulkifli nih biasanya udah biar dengan Pak Rahmat ya, Pak Sandi. Ya, itu minimalnya katanya 30 sampel untuk luasan lahan yang sedemikian besar ya. Luasan lahan yang sedemikian besar itu ada yang acak. Jadi tanaman manapun yang kita ambil di lahan tersebut bisa kita jadikan sampel. Ini metodenya sama dengan metode orang berjudi ya. Ada yang dengan teknik melemparkan batu ke lahannya, kemudian di mana batu terjatuh itu sampel pertama, misalnya lempar lagi, mana lagi jatuhnya sampel kedua. Atau dengan pengukuran, kita sudah tahu nih jarak nanamnya berapa di dalam itu, lalu kita pakai lotre gitu, mana nomor sekian keluar yang nomor berapa lagi itu acak. Nah, kita kalau seandainya kita sudah pastikan ini hamanya itu menyerang mana saja di lahan tersebut, dan kita pastikan kondisi lahan kita itu homogen. Ya, dimanapun sampel yang kita ambil akan mewakili satu keseluruhan dari lahan budidaya kita. Jadi mau di ujung barat, di ujung timur, ujung utara, ujung selatan, atau di bagian tengah gitu ya, akan sama nanti. Jadi kita pastikan dulu bahwa lahan budidaya kita itu homogen. Lahannya homogen. Yang kedua, hama ini menyebar secara acak biasanya. Jadi tidak mengelompok pada satu tempat. Misalnya kan kalau seandainya wereng kan biasanya ke tengah itu. Kalau ke tengah mungkin lebih bagus bukan acak gitu ya. Atau dia biasanya menyerang di pinggir, maka akan lebih banyak kita ngambil sampelnya di pinggir gitu. Maka pengetahuan terhadap organisme pengganggu tanaman itu akan menjadi penting di sini gitu ya. Serangannya biasanya mengumpul di tengah, mungkin kita bisa ambil yang model seperti ini, gitu ya. Diagonal seperti ini, diagonalnya satu saja. Ada yang diagonal menyilang, jadi kayak X di sini ya. Jadi ngambil di sini 10, di sini 10, di bagian sini 10, misalnya jadi 30 gitu. Bu, izin Bu, Umar. Ya, siapa itu? Imran. Iya, Pak Imran. Silakan Pak Imran. Bukan nanya materinya, Bu. Kebetulan kita jam 3 ada materi lagi kuliahnya, Bu. Maaf, iya. Bu. Iya, Bu. Kuliah apa? Materi pengelolaan pertanian, Bu, sama Pak Wedi. Kok nggak ada yang nyampaikan ke saya? Pak Zul juga nggak bilang. Pak Wedi kebetulan udah di Zoom juga, Bu, sekarang. Siapa? Maaf, Pak Wedi, Pak Dr. Wedi, Bu. Oh ya, ada Pak Wedinya. Ini gimana nih? Saya terserah aja, kalau dicukupkan ya cukup gitu. Kita sambung minggu depannya, Bu, kalau bisa, Bu. Ya, jam? Jamnya sama, Bu, kalau nanti izin. Jam 1 janganlah. Itu lagi ini, jam ya, 1:30 lah ya. 1:30 ya, Bu, 1:30. Ini masih pengenalan bagi kami materinya, Bu. Maksudnya masih belum begitu kita diskusikan, Bu, materi Bu Mai gitu kan. Oke. Nah, saya ingin tahu dulu sebenarnya yang diharapkan dari materi ini apa gitu. Jadi mungkin minggu besok saya bisa menambahkan bahagian yang lain gitu. Kira-kira cukup seperti ini atau pengen ditambahkan di bagian ini, Bu, gitu. Nanti materinya diserjain aja, Bu, ke Pak Zul, Bu, kami pelajari dulu, Bu. Materi kami diskusikan dulu, Bu, bahannya Ibu kasih nanti. Oke. Baik, kalau memang begitu, saya cukupkan. Tanggung kuliahnya ya 1 jam ya. Oke. Biasa 1:30. Ya, 1:30. Biasa Tadi itu kebetulan memang saya minta jam 2 dengan Pak Zul, karena ada perpisahan anak saya pagi. Jadi takutnya nggak terkejar.
Iya. Oke, kalau memang demikian saya cukupkan. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuliahnya pakai link ini atau link yang baru? Ada yang baru, Bu. Oh, link yang baru. Oke. Makasih, Bu. Saya Iya, bisa end boleh. langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.